Salam berjujuan. Nah, di Bapa Tulara Senina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, selamat petang. Apa kabar kalian semua pemirsa? Hari ini saya nak masak nasi baby madawan pemirsa, ya kan? Rasa itu udah pukul 5 lebih, jadi mau masak nasi dia. Kalau saya tak terlampau busy sangat pemirsa, nasi madawan memang saya racik sendiri ya. Tapi sebenarnya saya ada yang ready made itu. Kita beli itu, udah gitu tinggal dikasih air panas, boleh terus dibagi dia makan. Tapi dia macam tak berapa selera lah. Jadi dia lebih suka itu kalau saya masak. Saya letak macam nasi dia ini satu sendok ini. Lepas itu saya letak carrot sikit. Saya letak ikan goreng sikit, masak. Lepas itu sekarang saya nggak blender lagi. Saya udah jadi bubur ini, saya lenyekkan pakai sudu, saya suap gitu. Karena dia juga udah 9 bulan kan. Karena anak saya memang selalunya saya tak masak, tak bagi mereka makanan-makanan yang cepat saji. Macam hari itu saya pergi Pangkor kan, dia berapa hari kita sana itu saya buat makanan cepat saji ya kan, letak air panas bagi makan gitu. Kayaknya kurang sesuai sama perut anak saya. Dia cirit. Itulah lama cirit jadinya disentri. Makanya saya racik sendiri. Saya kalau pergi kemana-mana udah susah ini pemirsa. Kan? Jadi pemirsa, tadi suami saya dia telepon saya, dia kebetulan masih di luar ini, dia telepon saya. Tahu tak video yang tadi kita upload pagi-pagi, yang mana? Saya cakap yang masak ikan makan sama-sama. Saya cakap ya. Oh, cukup-cukup lah orang kecam saya awak di sana. Oh ya ke? Apa orang kata? Sebab saya pun belum tengok lagi komentar. Biasa saya tengok itu malam pemirsa. Lepas tu dia cakap, ada orang marah saya mandikan anak, ada orang marah sebab boy tengok pon. Pas saya cakap dekat dia, biasalah, kita buat video, kita buka kolom komentar, orang mah bebas cakap apa saja. Saya cakap, awak okey ke? Okey juga. Tapi saya tahu dia agak, memang kadang-kadang suami saya tu tak tahu lah, mood dia pun tak sama kadang-kadang pemirsa. Kadang-kadang orang cakap apapun dia pula yang tenangkan saya. Kadang-kadang dia call saya macam terasa dia ada 1-2 komen gitu, biasa. Pekerjaan apa yang nggak ada resikonya pemirsa? Ini saya cerita pemirsa ya, pekerjaan saya yang saya tak sukai gitu, tapi tetap juga saya jalankan itu karena hutang. Karena hutang saya tetap tekuni pekerjaan itu, yaitu masa saya kerja di Malaysia ini pemirsa. Jadi saya itu dulu datangnya ke sini itu kan saya udah cekap potong gaji pemirsa. Jadi waktu interview, jadi sampai di sini kita pagi-paginya itu kan di interview ya. Jadi masih kita orang naik lantai atas itu, saya nampak gitu ada beberapa orang ya duduk di atas. Jadi saya sudah dalam hati, saya ingat walau macam mana pun saya kena duduk atas sini juga. Saya tak nak itu macam orang operator biasa yang duduk dalam production buat kerja harus dapatkan output gitu. Karena sebelum saya interview, sepupu saya sudah bagi tahu dulu, oh dia dah pengalaman ke Malaysia lah. Jadi kata, di Malaysia itu kita harus kerja tahu dek. Kadang mau pergi tandas pun, tunggu, ini table belum mari. Dia mari baru you pergi. Mau pergi tandas pun tak boleh, kena dapatkan output, entah apalah dia cakap gitu. Jadi saya sudah tanamkan dalam hati nggak mau kerja operator gitu. Jadi pas di atas interview itu, kemarin itu kita ada 68 orang dari segala penjuru gitulah Indonesia, ada dari Medan, Pulau Jawa, pokoknya kemarin itu 68 orang kita. Jadi ada 3 orang yang dia itu udah banyak kali pergi Malaysia gitu, jadi udah ada pengalaman. So dia orang jadi leader, bukan leader, apa namanya itu? Dia ajar-ajar orang gitu. Apa nama leader ke? Leader kan dia di production dia leader gitulah. Bukan dia trainer, pelatih gitu. Jadi dia melatih orang karena dia ada yang mantan dari kilang itu juga gitu. Jadi pas dia interview saya, dia kata kamu boleh speaking English. Saya cakap boleh. Kalau dia suruh speaking English yang banyak-banyak saya tak tahulah. So lepas tu dia cakap can you introduce yourself? Saya cakap Kan. Kalau sekedar memperkenalkan diri pakai bahasa Inggris, kita tahulah kan. Jadi dia bilang selesai kami interview, dibagi shift lah. Saya shift Q dulu. Lepas tu datanglah yang shift Q satu orang dulu, orang tempatan lah, orang Malaysia. Kata, Sri Mulyani ke? Ya. Marilah. Lepas
Dia cakap, ini kita punya table, ini kamu punya PC, saya punya komputer, nanti saya ajar macam mana kerja. Oh, kawan saya itu pun sangat baik sekali pemirsa. Sampai sekarang kami sangat berhubungan sangat rapat pemirsa. Namanya Nur Fahira. Oh my goodness, orang paling baik yang pernah saya kenal di Malaysia inilah. Sangat-sangat baik. Dia pun ada tengok channel saya juga. Udah gitu dia hajar semua saya buat kerja. Dan memang saya dapat sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya duduk di atas menghadap komputer. Tidak perlu kami harus output ini itu, enggak gitu. Time rehat tu ada tiga step gitu ya, karena terlampau ramai. Jadi ada yang 11.20, lepas tu 11.20, pukul 12, lepas tu pukul 12.20 gitu rehat. Kami kapan aja kami mau rehat. Kadang-kadang tu dari rehat pertama sampai rehat ketiga kami duduk di kantin, duduk situ gitu. Cangker relaxnya. Udah gitu ada allowance 300 ringgit. Ada allowance 300 ringgit. Enak kan? Jadi saya itu dulu kerjanya auditor, audit 5S. Jadi kerjanya itu pasal 5S lah. Dulu masih 5S, sekarang 7S orang kata. Kebersihan, kerapian, macam ketetapan, macam disusun barang itu semua sesuaikah dengan label yang dibuat. Pokoknya gitu. Jadi kenapa saya tak suka kerjaan itu pemirsa? Awalnya itu saya senang sekali pemirsa. Tapi bila saya masuk production, kita kena push, kena tekan daripada supervisor. Jadi supervisor kami itu pun kena push daripada manager gitu. Jadi manager kata kena ada case gitu, harus dapatkan case gitu. Jadi supervisor kami hanya morning shift, dia officer dulu. Jadi pokoknya kalau shift malam itu kita relax lah. Tapi kalau tiba morning shift ada supervisor, dia akan hantar email, pergi production sini kena dapatkan 5 case gitu. Jadi sampai kita bongkar-bongkar table, mana orang suruh gula-gula ke mana, pokoknya macam wrong place, macam dirty lah, apa pokoknya semua kita tangkap case. Mana-mana kami dulu bawa file, pen, buku, lepas tu kamera. Nampak saja orang ini best saja, dia letak poket dalam, cekrik boleh tangkap gambar langsung gitu. Sebenarnya banyak case yang boleh kita ambil, tapi masalahnya lah pemirsa, bila saya masuk production, di dalam itu kebanyakannya kawan-kawan saya yang dari Indonesia gitu. Udah gitu pemirsa, kena maki-maki tu dalam telinga ni memang udah biasa gitu. Kadang orang gitu, belagaknya baru masuk pun uniform pun belum dapat, dah tangkap orang punya salah. Aku dah 3 tahun kerja sini. Ya. Dia sembang macam kuat-kuat, kita dengar lah gitu kan. Kadang-kadang kita dapat case kan, tolonglah, hapuslah, tolonglah, hapuslah, tolonglah. Nah, sementara dia orang minta-minta tolong dekat kita. Karena kalau kita dapat case dengan table yang sama, operator yang sama selama 3 kali, sebanyak 3 kali kita tangkap case, ya, selalunya mereka tak akan dapat bonus dan tidak naik gaji gitu pemirsa. Jadi kita pun tertekan kan, sementara kita juga kena push, harus ambil case. Udah gitu yang kita tangkap itu pun diorang pun kerja penat. Kita tak tahu macam mana penatnya diorang kerja. Last minute tak dapat bonus. Padahal itu aja yang mereka harapkan, bonus gitu kan. Cuman gara-gara kita tangkap case nggak dapat bonus gitu. Jadi tertekan hati ini gitu. Buat kerja itu nggak seronok jadinya. Udah gitu banyak kawan saya dulu sesama Indonesia itu nggak suka sama saya ya. Udah gitu saya minta di production, supervisor saya tak bagi. Dia kata tak boleh suka-suka. Nanti kalau saya dapat ganti, saya pindahkan you pergi production. Tapi sampai saya keluar pun saya tak pindah juga. Udah gitu pemirsa, yang paling menyakitkan hati saya itu adalah saya tangkap sendiri sepupu saya. Sepupu saya ini adalah orang yang sangat banyak menolong saya. Sampai saya di sini dulu itu, saya tidak bawa duit cash pemirsa. Jadi kita dibagi pinjam 100 ringgit. Rupanya kan di hostel tidak boleh masak. Jadi apa-apa itu harus beli gitu kan. Uang saya udah habis belum gajian pemirsa. Karena kami sampai di sini itu kemarin tanggal 5. Sementara gajian itu tanggal 15. Advance, dapat advance tanggal 15 350 ringgit gitu. Belum dapat gitu. Nasi uang udah habis. Jadi saya jumpa dengan sepupu saya ini, dia bagi saya pinjam duit, dia belikan semua pakaian dalam saya. Saya pikir itu nanti nggak usah pakai, bawa baju banyak-banyak lah. Nanti kan dapat uniform kerja. Rupa-rupanya itu 3 bulan kerja baru dapat uniform. Nasib baik saya hari itu auditor. Jadi kawan saya itu terus dia minta kepada trainer uniform, bagi saya uniform bekas lah. Orang yang udah berhenti kerja kan uniform harus dibalikkan gitu. Jadi boleh kita ambil lah sebelum menunggu uniform datang gitu. Jadi sebulan saja hari itu. Pokoknya dia banyak menolong saya pemirsa gitu. Udah gitu supervisor saya morning shift, Sri
pukul 10 masuk dekat production ini ya. Akak tunggu di bawah gitu. Saya pun, ya kak ya. Saya dulu panggil supervisor saya Akak saja. Saya turun dengan dia. Yang pegang kamera itu saya, yang cari case supervisor saya ini. Jadi kebetulan sepupu saya ini, dia kerjaannya dulu itu angkat-angkat output. Jadi dia tolak troli, mana-mana output itu dia kumpulkan, letak troli, tolak semua, tengok mana yang reject, mana tak reject gitu. Jadi di base-nya itu pemirsa, dia letaklah di sini kunci locker, kunci bilik, kunci almari, foto boyfriend dia, pokoknya entah apa-apa dia letak sini. Berat. Jadi dia letaklah badge dia itu di troli, dia pergilah ambil-ambil output. Kami lalulah dari trolinya itu. Siapa punya badge ini? Tangkap gambar? Saya balikkan. Oh my goodness, sepupu saya. Apa harus saya buat? Saya tangkap gambar juga lah. Cekrik. Sepupu saya sudah nampak dari sana, tapi dia diam saja gitu. Udah jalan. Udah gitu, udah selesai audit, saya naik atas. Call dari production. Halo, 5S. Tadi itu dapat base, tolong delete. Tolong, kesian. Nanti dia tak ada dapat bonus, tolonglah. Sebab pemirsa, itu case-case akan dibawa meeting setiap morning shift. Gitu. Mana-mana production yang ada case, mereka supervisor akan kena marah oleh manager. Manager akan marah oleh director. Gitu. Pokoknya case-nya itu besar pemirsa. Bukan case biasa-biasa gitu. Kami selalu meeting dulu. Pokoknya dari pukul 8.15 sampai pukul 9 meeting. Walaupun dia orang banyak speaking, saya mengantuk ya ikut juga meeting. Nanti dia orang tanya, ini case macam mana, dekat mana? Kita yang jawab gitu. Lepas tu supervisor saya cakap tak boleh. Supervisor yang tangkap tak boleh. Jadi supervisor pun sudah tak tahu mau cakap apa. Dia kata mungkin dekat sepupu saya ini, you kan kenal itu, you punya adik, you pergilah settle. Tolong sampai esok pagi, kalau esok pagi ni case belum settle, you tak ada dapat bonus. Datanglah sepupu saya ke atas pemirsa. Yolah dik, delete lah dik. Sementara itu yang ambil supervisor saya. Saya pun sudah galau, gegana, gelisah, galau merana. Last minute pemirsa saya delete juga. Meeting, Sri, semalam kita tangkap badge itu dekat mana operator siapa tu nama? Ada you tangkap gambar tak? Saya sudah menipu, saya cakap, saya tangkap gambar kak, tapi bateri kamera sudah habis, tak ada dalam file. Tapi ada kan? Adakah? Tapi sudah delete macam mana? Tak apalah. Tapi dia semang, dia kata ada juga, tapi tak ada bukti kan. Nasib baik pemirsa. Sebab base tu, kakak saya ada sana, nombor base dia ada sana gitu. Pemirsa, itulah pekerjaan yang paling saya tidak suka dulu pemirsa. Tapi kena saya buat juga karena saya potong hutang, potong gaji, bayar hutang kepada company yang memberangkatkan saya ke sini itu selama 1 tahun. Jadi mau tidak mau harus saya laksanakan. Jadi intinya adalah setiap pekerjaan, seenak-enak apapun pekerjaan itu, semua ada konsekuensinya, betul tak? Mungkin kalau setengah orang ingat, oh Sri ini dia upload video makan saja pun boleh dapat duit. Ya, memang. Tapi risikonya ya begitu. Orang akan bebas mengata kita, bebas mengkritik kita, bebas mengecam kita, bebas memarahi kita. Ada juga yang memuji kita, ada juga yang menyayangi kita, dan pokoknya macam-macam lah perangai manusia. Jadi saya sudah